Oke, sebelum saya mulai, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan bahwa sinyal hari ini betul-betul lagi jelek ya. Mungkin Bapak Ibu yang tahu, dari pagi itu sinyal eh turun naik. Saya beberapa kali dari tadi siang meeting itu lagi di tengah-tengah Zoom putus ya, karena memang kalau saya mendapatkan informasi memang lagi ada gangguan di sistem fiber optik. Jadi nggak cuma hanya di saya, tapi mungkin di teman-teman semua juga lagi ada gangguan, banyak sekali gangguan sinyal. Jadi saya pertama-tama mohon maaf dulu kalau acara kita mungkin akan sebanyak sedikit terganggu dengan banyaknya gangguan sinyal. Tetapi kita percaya ketika kita menghadirkan Tuhan di tempat ini pasti segala sesuatu Tuhan jadikan sempurna. Amin ya. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan di awal ini, saya ingin mengundang Ibu Bapak, teman-teman semua untuk kita sama-sama mau membuka acara kita dengan doa dulu kepada Tuhan tentu saja. Dan saya akan membukanya dengan sebuah lagu pujian. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ikut bernyanyi bersama dengan saya. Baik ya, sebab bagaikan bejana kita di tangan Tuhan, begitu juga kita pada kesempatan malam hari ini, kita mau sama-sama belajar agar kita semakin diperlengkapi, amin. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita jadikan sekali lagi doa ini, lagu ini sebagai doa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
memuliakan nama-Mu. Saya mohon izin, saya akan membuka dengan cara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu, sebab malam hari ini Kau jadikan hari yang begitu sangat indah. Kembali lagi kami mau belajar bagaimana mau memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi ini untuk kami boleh semakin pandai, kami semakin berhikmat dalam menggunakan setiap teknologi untuk semakin memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu menyerahkan diri, biarlah Kau boleh memakai segenap akal budi hikmat hamba-Mu ini yang akan mengajarkan segala sesuatu yang sudah hamba terlebih dahulu ketahui untuk dapat dibagikan kepada sahabat-sahabat pada malam hari ini. Berkati juga setiap kami yang akan mendengarkannya, biarlah Kau juga boleh bekerja di tengah-tengah kami, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah Kau boleh berkati setiap sinyal, wifi, semua peralatan yang kami gunakan dimanapun kami berada. Biarlah ini semua boleh menjadi sarana kami sungguh dapat menikmati kasih-Mu yang abadi, kasih-Mu yang begitu sangat besar dan agung bagi hidup kami. Doa ini kami panjatkan lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersatu dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi Shalom semuanya. Boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Ya, kalau kita itu yang udah pernah ikut OPS mungkin tahu ya, kita punya yel-yel. Kalau saya bilang OPS, semua langsung wow gitu ya. Sekarang saya ingin mengajak semua juga ikut-ikutan ya. Siap, OPS, wow. Sekali lagi OPS, wow. Nah gitu dong ya, semangatnya. Baik teman-teman semua, di sini hujan di daerah saya di Kelapa Gading, Jakarta begitu sangat deras. Tapi mudah-mudahan tidak membuat kita semua menjadi terganggu ya dengan suara hujan yang begitu sangat deras dari luar. Baik, pada kesempatan ini saya akan mulai lagi membagikan di hari yang kedua ini. Saya akan banyak membahas mengenai audio visual. Apa yang akan saya bahas? Nah, saya akan review dulu ya. Saya akan review bahan saya yang lalu, yaitu saya banyak membicarakan atau membahas mengenai Zoom. Ya, bagaimana setting Zoom, bagaimana supaya biar up to date. Oh ya, by the way, saya mau kasih tahu bahwa sekarang sudah ada update terbaru dari Zoom. Zoom update terbaru itu sekarang versinya adalah versi 5.6.1. Ya, yang belum update silakan nanti boleh diupdate setelah acara ini 5.6.1 ya. Oke, lalu berikutnya kita juga sudah banyak membahas kemarin mengenai bagaimana audio setting dan lain sebagainya. Saya akan skip dulu, saya akan lebih banyak sekarang masuk ke tahap ini. Saya akan banyak membahas mengenai ini. Saya akan banyak membahas mengenai audio visual. Baik, inilah yang saya akan bahas di hari yang kedua ini. Sebab apa? Dengan adanya audio visual akan sangat membantu para online public speaker untuk membuat acara jauh lebih menarik, membuat acara jauh lebih keren gitu ya. Nah, sekarang apa-apa saja yang perlu kita ketahui mengenai audio visual ini, saya akan mulai bahas ya. Baik, teman-teman, yang pertama ada 4 jenis cara yang dapat kita gunakan untuk memutar media atau audio visual dalam online public speaking. Kita bicara Zoom ya. Kita bisa menggunakan Zoom. Kita bisa menggunakan Zoom saja untuk memutar media, bisa. Kita bisa menggunakan OBS dan Zoom, bisa. Kita juga bisa menggunakan PPT atau PowerPoint dengan Zoom. Dan kita bisa menggunakan juga PPT, OBS, dan Zoom. Kita kolaborasikan. Nah, saya akan membahas berbagai macam jenis cara atau metode ini. Sekali lagi, silakan kalau ada yang kurang jelas, boleh di kolom chat aja. Silahkan nanti chat ke saya. Misalnya kalau sinyal terputus atau apa ya, silakan nanti langsung di chat aja, saya monitor chat. Ya, jadi ada 4 metode
yang kita bisa lakukan. Media dalam hal ini audiovisual, yaitu kita bisa memutar musik, kita bisa memutar video, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama yang saya akan bahas di sini adalah metode yang paling standar, yaitu bagaimana kalau kita menggunakan fitur Zoom. Ya. Nah, ketika kita menggunakan fitur Zoom, di dalam fitur Zoom itu ada fitur namanya share screen. Kalau Anda klik share screen, ya, kalau Anda klik share screen, di atasnya itu ada tulisan basic, advance, dan files. Anda silahkan klik advance. Ketika Anda klik advance, nah, ada pilihan untuk memutar video di sana. Ya, ada pilihan untuk memutar video. Anda bisa menggunakan fitur ini untuk memutar video di tengah-tengah acara online. Ya, tentu saja Anda harus jadi host atau co-host dulu untuk bisa men-share. Kecuali hostnya mempersilahkan Anda untuk share screen. Anda bisa menggunakan fitur ini. Gampang, sederhana, simple. Tetapi, saya kasih tahu kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kebutuhan bandwidth sangat besar. Jadi ketika sinyal kurang bagus, kualitas video juga akan kurang bagus. Ketika sinyal kurang bagus, yang akan dikorbankan pertama adalah video. Kalau sinyalnya masih lebih nggak bagus lagi, yang dikorbankan berikutnya adalah audionya. Karena memang Zoom ketika kita share sesuatu itu narik bandwidthnya itu luar biasa kencangnya minta ampun. Butuh speednya agak kencang. Ya, ini kelemahan kalau menggunakan sistem langsung, memutar media langsung di Zoom-nya. Kita juga bisa memutar media langsung di Zoom bukan video, tetapi bentuknya kita bisa menggunakan bentuk MP3 atau WAV atau musik, file musik. Caranya adalah silakan Anda bisa klik yang komputer sound atau komputer audio. Jangan lupa untuk share komputer audio kalau Anda mau memutar lagu. Sebab kalau Anda tidak memutar dengan komputer audio ini, kualitas suara akan jauh lebih jelek. Ya, saya sekarang akan mendemokan kepada ibu bapak sedikit saja bagaimana saya share video menggunakan fitur langsung dari Zoom. Silakan nanti Anda bandingkan dengan video-video yang lain tentu saja ya, dengan metode-metode yang lain. Saya akan coba bagikan ya. Oke, itu tadi. Bagus nggak? Bagus? Bagus ya? Bagus, bagus. Karena memang ini adalah fitur dari Zoom. Tetapi kebutuhan bandwidthnya kenceng. Butuh yang bagus. Kecepatan internetnya ya. Nah, sekarang saya akan mendemokan. Saya akan memutar sebuah lagu. Saya akan memutar sebuah lagu, tetapi tanpa saya share komputer sound. Apa hasilnya kalau saya memutar lagu tanpa share komputer sound atau share komputer audio, mohon maaf. Hasilnya menjadi seperti ini. Sebentar. Oke, itu tadi saya sengaja putar musik dan musik itu keluar dari speaker saya, speaker komputer saya, dan ditangkap oleh mic, ya, oke, sehingga suaranya kurang sempurna. Tetapi sekarang saya akan mencoba metode saya akan share dengan komputer audio. Hasilnya akan berbeda. Anda lihat ya,
Di atas ada tulisan Tony Chan is sharing computer sound, betul? Ya, Anda lihat juga kalau Anda klik partisipan, lihat di paling atas itu nama saya Tony Chan, lalu ada gambar warna biru, gambar speaker. Ya, gambar sound. Nah, itu tandanya saya sedang share. Nah, ketika kita mau share komputer sound atau komputer audio, mikrofon kita lebih baik dimatikan karena tetap bisa terdengar. Saya contoh, sekarang saya mute dan silakan Anda bisa mendengarkan musiknya. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku. Baik, ya, Ibu Bapak, bagaimana? Bagus yang ke satu atau kedua? Boleh kasih saya kode, 1 atau 2? Bagus yang kedua. Kenapa bagus yang kedua? Karena yang kedua saya menggunakan metode share advance computer audio. Ini yang membedakan. Ya, ini yang membedakan. Jadi teman-teman semua, silahkan nanti teman-teman atur sendiri. Ya, pilih-pilih mau menggunakan fitur yang mana. Nah, ini adalah fitur menggunakan Zoom sebagai media untuk memutar audio visual. Sekarang saya akan lanjut ke metode yang berikutnya, yaitu adalah metode menggunakan OBS. OBS lalu ke Zoom. Nah, saya dalam hal ini saya akan praktekkan bagaimana caranya untuk saya memasukkan video ke dalam OBS. Nanti teman-teman akan mendapatkan dari saya kumpulan slide-slide saya lebih lengkap dari yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu saya lengkapi lagi, jadi jumlah slide-nya lebih banyak. Sekarang saya akan bagikan kepada teman-teman semua tentang bagaimana kalau saya membuat OBS real, secara real ya. Saya akan kasih tunjuk kepada teman-teman semua. Baik. Semua bisa lihat ya, Oke. Jadi teman-teman sekarang bagaimana caranya supaya saya bisa memunculkan video di Zoom saya ini. Di OBS. Sebentar saya atur. Nah, yang perlu diklik adalah seperti biasa, ya. Tanda tambah di bawah sini perlu, ini suatu keharusan. Lalu Anda bisa masukkan media source di sini. Media source, Anda klik media source. Nah, di media source ini Anda dikasih kesempatan pilihan boleh mengubah nama filenya. Misalnya saya ubah dengan nama video 1. Saya klik OK, lalu saya di sini ditanya, di mana filenya? Lalu saya pilih filenya. Kebetulan saya punya filenya ada di sini. File yang tadi ya. Saya klik open. Lalu di sini juga ada pilihan looping video. Looping video ini bisa Anda checklist kalau memang Anda membutuhkan video ini diputar-putar selama acara. Kalau memang video ini diperlukan, silakan Anda klik. Ya, silakan Anda klik. Tapi kalau misalnya nggak perlu di looping, ya udah. Gak perlu di checklist, ya. Lalu setelah itu klik OK. Begitu klik OK, maka akan muncul di sini. Videonya akan muncul, ya. Nah, akan muncul di sini. Tugas kita adalah kita penuhi layar dengan video ini, ya. Nah, disinilah video muncul. Video yang sama seperti yang tadi saya putar di bagian awal. Lalu setelah video ini muncul, yang perlu kita perhatikan
supaya suaranya muncul dan keluar di Zoom, yaitu Anda perhatikan, tadi saya memasukkan di sini adalah source, media source dengan nama video 1, betul? Lalu di sebelah kanannya ada kolom audio mixer. Di audio mixer ini cari ada video 1. Nah, ini ketemu nih di paling bawah. Ketemu ya? Video 1. Nah, teman-teman semua, ini yang penting, yang banyak orang nggak ketahui. Video 1 ini Anda harus setting supaya suaranya keluar. Jadi caranya adalah di tombol setting ini ada klik setting, lalu ada tulisan pilihan Advanced Audio Properties. Sekali lagi, Advanced Audio Properties di sini. Anda klik Advanced Audio Properties, akan muncul. Ada lagi nama video 1. Ini video yang tadi kita masukkan ya. Tetapi lihat di sini. Lihat di audio monitoring. Lihat di audio monitoring. Di audio monitoring, monitornya off. Nah, yang perlu Anda lakukan, Anda klik saja di sini. Pastikan di sini ada tulisan monitor and output. Monitor and output. Sehingga videonya akan muncul keluar suaranya. Karena kalau enggak, kalau Anda lupa mengaktifkan ini, maka videonya akan tampil tanpa ada suara. Ketika sudah monitor and output, silakan Anda klik close. Oke. Setelah Anda klik close, sebelum Anda putar, sebentar. Sebelum Anda putar, sebentar, Ibu Bapak, ada gangguan. Sebelum Anda putar, Anda harus pastikan share komputer sound di Zoom Anda. Jadi saya akan tutup dulu. Baik. Ya. Pastikan Anda share komputer sound di Zoom Anda. Dalam hal ini saya kasih tunjuk share komputer sound. Ini contoh ya, saya tadi membuat video seperti ini. Nah, tadi saya sudah kasih tahu sampai sini. Monitor and audio. Nah, Anda harus pastikan share screen, advance, komputer audionya Anda harus diklik. Ketika Anda lupa mengklik ini, suaranya pun akan jadi jelek. Kurang bagus. Nah, sekarang saya akan demokan kepada teman-teman hasilnya seperti apa. Kalau saya sudah melakukan prosedur yang benar di Zoom seperti itu, hasilnya seperti apa? Saya akan pindahkan kamera saya ke OBS yang baru saja tadi saya setting. Lihat. Nah, tadi saya setting ini ya. Betul ya? Nah, sekarang baru saya share audio atau share komputer audio. Udah lihat? Udah lihat di atas? Boleh jempolnya mana? Anda sudah melihat video OBS yang sudah saya setting dan saya sudah share komputer sound. Nah, yang perlu saya lakukan, saya kembali ke OBS dan saya mulai memplay video tersebut dan Anda semua akan mendengarkannya. Ingat sekali lagi, setiap kali kita sharing komputer sound, lebih baik matikan mic kita. Jadi mic-nya di mute supaya suaranya nggak double. Banyak orang udah tahu metode ini, tetapi mic-nya nggak dimatikan. Jadi ketika nyetel video suara dari speaker monitornya atau speaker komputernya keluar masuk ke mikrofon sehingga suaranya kurang baik. Sekarang saya mute dan Anda akan mendengarkan video ini. Setel video. Jadi kalau Anda perhatikan tadi perbedaannya adalah begini. Kalau saya masih menggunakan metode yang pertama, ya, jadi perbedaannya, sekali lagi bentar, Pak Trijoko kalau mau tanya. Perbedaannya adalah, tadi kalau Anda perhatikan, layar saya ini di Zoom, berubah menjadi layar yang akan memutarkan video, betul ya? Nah itulah OBS. Caranya seperti itu. Jadi Anda bisa mengganti layar Anda menjadi tampilan untuk setel video. Silakan Pak Trijoko, mau bertanya apa? Ya tadi saya sudah pernah coba seperti itu, tapi kalau saya kan coba pakai mixer ya Pak Bro ya.
pakai mixer gitu. Terus saya nggak nyalakan yang komputer sound itu juga hasilnya bagus juga ya. Apa karena Betul, mixernya? ya, betul, ya, betul. Jadi nanti memang ada betul juga kalau beberapa orang yang udah lebih canggih lagi alatnya, seperti saya pun juga menggunakan mixer. Mixer ya. Tanpa saya menggunakan share komputer sound, suara pun lebih bagus. Ya. Sama. Tetapi perbedaannya kalau saya menggunakan mixer, mikrofon saya harus nyala. Oh iya iya betul betul. Ya, komputer saya harus nyala. Itu aja bedanya, ya, Pak Trijoko ya. Jadi Sip. yang membedakan itu, kalau menggunakan mixer bisa, ya. Saya menggunakan metode yang tadi tanpa sekarang tidak share komputer sound, tapi saya melanjutkan misalnya video ini, video yang sama, tetapi saya menggunakan dari mixer. Ini contoh, saya menggunakan dari mixer saya. Harus nyala mic-nya, ya. Kalau saya matikan, suara akan mati. Ya. Oke. Oke. Baik, Ibu Bapak itu tadi yang pertama ya. Udah dua ya kita bahas ya. Bagaimana kita memutar media di Zoom maupun di OBS. Itu caranya. OBS dan Zoom. Nah sekarang saya akan mulai yang ketiga. Yang ketiga ini adalah metode yaitu bagaimana menggunakan PPT. Bagaimana kita memasukkan media ke dalam PowerPoint kita. Bagaimana menggunakan PowerPoint kita untuk supaya bisa media. Sebentar, saya akan cek. Oke. Saya akan memberi contoh langsung live dari PowerPoint saya. Bagaimana cara settingnya dari awal, ya. Tolong perhatikan. Pertama-tama saya harus buka PowerPoint saya terlebih dahulu seperti ini. Lalu di PowerPoint saya ini, kalau Anda perhatikan, di sini ada banyak menu. Dan yang perlu Anda lakukan adalah masuk ke menu insert di sini. Insert, lalu insert video. Video, this device dari komputer saya. Lalu saya memasukkan misalnya dari video yang sama ya misalnya. Oke. Check and receive. Nah, munculnya seperti ini. Ketika muncul seperti ini, supaya tampilannya keren ya, saya munculin ya. Oke, supaya tampilannya, supaya saya bisa full screen, tampilannya full screen, saya pastikan ini saya geser supaya memenuhi layar saya yang 16:9. Ingat ya, pertemuan yang sebelumnya sudah kasih tahu. Setiap kali menggunakan PowerPoint, pastikan 16:9 ukurannya, supaya full screen. Nah, setelah udah full screen seperti ini, lalu bagaimana cara untuk setting di OBS-nya? Ya, pertama Anda harus setting dulu di PowerPoint. Nah, ini penting. Saya kasih tahu, ketika saya menggunakan metode yang biasa, belum disetting apa-apa, begitu saya slideshow akan muncul hitam seperti ini, betul? Dan saya nggak bisa mengoperasikan menu-menu apapun yang di bawah. Nah ini udah nggak bisa apa-apa, nggak ada menu apapun. Tentu saja kita nggak mau seperti ini. Oleh sebab itu ada pilihan di sini yaitu di slideshow. Mungkin saya udah pernah menjelaskan ini sebelumnya, nggak apa-apa saya ulang. Klik menu slideshow, lalu di sini ada setup slideshow, klik. Ada menu setup show ini. Ya, ada beberapa show type. Yang pertama adalah presented by a speaker atau full screen. Yang kedua adalah browse by an individual or window. Nah, silahkan Anda klik yang kedua. Browse by an individual or window and then klik OK. Lalu ketika Anda sudah seperti ini dan Anda slideshow, yang muncul seperti ini, persis seperti ini. Menu-menu masih ada di bawah.
kita masih bisa menggunakan menu-menu yang lain. Tetapi memang tampilan PowerPoint-nya berbeda ya. Di atas kalau Anda lihat dan di bawah ada garis putih di sana. Tapi nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Kita masih bisa menggunakannya lewat OBS. Sorry, ini yang kali ini yang ketiga ya. Saya malah menjelaskan yang keempat, sorry. Ini metode yang ketiga ya. Saya nggak apa-apa ya, saya menjelaskan metode keempat dulu ya. Loncat, karena ini otaknya one step ahead. Ya metode keempat, nggak usah khawatir. Kita masih bisa mengakali ini di OBS-nya. Caranya bagaimana? Kita masuk dulu ke OBS. Saya hapus dulu yang tadi ya. Nah, saya masuk dulu ke OBS. Saya hilangin diri saya dulu. Saya masuk ke OBS. Seperti ini. Setelah saya masuk ke OBS, saya hanya memilih window capture. Pilih window capture. Lalu saya tulis misalnya di sini supaya kodenya supaya saya tahu PPT. Saya klik PPT dan saya klik OK. Nanti silahkan Anda pilih PPT apa yang Anda mau tampilkan. Misalnya ini yang saya mau tampilkan, yaitu yang ini yang tadi ya. Dan saya klik OK. Nah, teman-teman semua, di sini adalah PowerPoint. Dalam bentuk PowerPoint yang dalam bentuk window udah saya munculkan di sini. Lalu yang saya perlukan adalah saya stretch sesuai dengan ukuran. Nah, kebetulan memang ini videonya nggak jelas, jadi saya perlu memutar dulu supaya saya tahu nih. Sampai sini dulu ya, untuk saya setting dulu. Nah, balik lagi ke OBS, saya setting supaya tampilan videonya full screen. Nah, gini ya, tinggal tarik begitu saja, mudah ya. Nah, kalau sudah, tutup, turun lagi ke bawah. Nah, kita tutup nih, yang barisan bawahnya ini putihnya kita tutup, kita geser, drag aja. Selesai. Lalu yang kita lakukan, untuk play-nya seperti apa, kita kembali ke PowerPoint ini. Kita kembali ke PowerPoint ini, kita mulai lagi dari awal, tapi sebelum play, pastikan Anda kembali ke Zoom Anda dulu untuk mengaktifkan komputer sound-nya. Ya, untuk mengaktifkan komputer sound-nya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Oke, sekarang saya kasih contoh. Bagaimana hasilnya kalau saya men-share PPT yang sudah ada video, saya masukkan ke dalam OBS, lalu saya menampilkannya di Zoom. Saya akan pindah ke kamera saya yang di OBS dan saya men-share komputer sound saya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya kita lihat seperti ini. Saya ganti ke OBS. Ya. Lalu saya putar. Putarnya di mana? Putarnya silakan Anda masuk ke PowerPoint-nya yang tadi dan Anda play di sana. Baik, itu tadi saya kasih bagaimana metode PPT masuk ke OBS terus keluarin di Zoom. Bisa ya? Ada banyak cara ya ternyata ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana metode yang ketiga. Tadi itu sebenarnya metode yang keempat ya. PPT, OBS, Zoom. Mohon maaf. Nah, sekarang saya balik ke metode ketiga. Bagaimana kalau cuman PPT? Gimana PPT langsung Zoom? Tanpa lewat OBS. Bagaimana caranya? Nah, ada cara yang saya ingin bagikan kepada teman-teman semua. Saya pakai presentasi saya aja. Yang pertama adalah ya, Anda pastikan loading dulu, buka PowerPoint Anda, lalu Anda masukkan videonya seperti contoh di background saya ini ya. Anda seperti ini, masukkan, lalu Anda lakukan penyesuaian supaya full screen. Lalu setelah itu, yang Anda lakukan adalah saya akan kasih tips kepada Anda kalau mau menggunakan PPT langsung ke Zoom. Karena ini adalah yang sangat lazim, banyak para pembicara, banyak para speaker yang menggunakan PPT langsung ke Zoom, tapi lupa bagaimana caranya untuk supaya tampilannya lebih bagus. Nah, tipsnya, kalau Anda menggunakan PPT langsung ke Zoom, yang pertama aktifkan selalu monitor 2. Kalau nggak punya monitor 2, nggak punya second monitor, dapat menggunakan Space Dash.
Pertemuan yang sebelumnya sudah saya ajarin ya, bagaimana menggunakan handphone, menjadikan handphone menjadi monitor kedua kita. Untuk tampilan kualitas gambar yang lebih baik ketika share screen. Ini tipsnya. Lalu yang kedua, pastikan modenya extend monitor. Ya, beberapa waktu yang lalu termasuk sampai hari ini pun masih banyak orang nanya sama saya, Pak, gimana saya nggak bisa menggunakan Space Dash? Saya nggak bisa menggunakan OpenLP. Kok nggak keluar OpenLP saya? Karena betul udah pakai second monitor, tapi lupa modenya harus extend, bukan duplicate. Dan yang ketiga, aktifkan presenter view di PowerPoint Anda. Nanti saya kasih tahu di mana itu presenter view. Lalu yang keempat, pastikan yang Anda share screen di Zoom adalah tampilan layar kedua. Nah, ini ya. Yang di-share adalah tampilan layar kedua, jangan layar pertama. Nah, bagaimana caranya? Metodenya bagaimana? Ini saya akan bagikan. Jadi, Anda perhatikan di menu PowerPoint, Anda sambil saya ngajar, Anda boleh silakan langsung praktek. Di menu PowerPoint Anda, kalau Anda perhatikan, ya silakan Anda cari, di sana ada menu slideshow. Nah, di menu slideshow itu nanti ada tulisan monitor titik 2. Seperti yang ada di latar belakang saya. Mungkin kurang jelas ya. Ada tulisan monitor titik 2, lalu ada pilihannya. Kalau Anda klik, ada otomatis, ada primary monitor, ada monitor 2. Nah, kalau Anda menggunakan Space Dash, nanti kelihatan di situ monitor 2-nya Space Dash. Anda tinggal pilih. Pilihlah monitor 2 di PowerPoint Anda. Lalu, berikutnya, setelah Anda pilih monitor 2, lalu Anda pilih di situ di bawahnya ada pilihan presenter view. Use presenter view. Ya, ada tulisan use presenter view. Tapi, Pak, kok di PowerPoint saya nggak bisa sekarang? Karena belum mengaktifkan monitor 2-nya. Ya, jadi harus aktifkan dulu monitor keduanya baru muncul. Use presenter view di checklist. Oke. Ketika Anda sudah pakai monitor kedua dan use presenter view, lalu ketika Anda slideshow, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Lihat, yang persis di belakang saya adalah ini tampilan untuk di layar pertama Anda. Layar pertama Anda tampilannya seperti ini. Layar utama Anda. Yang kiri. Sedangkan layar kedua Anda tampilannya full screen. Videonya di depan. Ya. Oke. Lalu setelah Anda seperti ini, baru Anda kembali ke Zoom. Nah, ini ya. Baru Anda kembali ke Zoom, Anda klik share screen. Nggak usah di advance, di basic aja cukup. Anda pilih, lihat di situ. Biasanya di paling atas itu ada 1, 2, 3. Di kiri atas itu kan di bawahnya whiteboard ada PowerPoint. Lalu sebelahnya adalah display 1 Anda. Sebelah kanannya itu biasanya display 2-nya. Nah, Anda pilih display 2-nya. Setelah Anda pilih display 2, jangan buru-buru klik share. Tetapi lihat di kiri bawah, ada share sound dan optimize for video clip. Anda klik 2 checklist itu, lalu baru Anda klik share. Begitu Anda klik share, yang perlu Anda lakukan di layar pertama Anda yang gambarnya seperti ini. Nah, ini kan layar pertama Anda nih. Anda cukup klik saja, maka video akan berputar. Orang di Zoom tidak akan melihat tampilan seperti ini. Orang akan melihat tampilan full screen. Tapi kita tampilannya ini, karena kita tampilannya presenter view. Ya, Ibu Bapak, teman-teman semua. Lalu kenapa saya harus mengajarkan hal ini? Karena saya banyak sekali melihat kekeliruan yang banyak terjadi di tengah-tengah para pengajar. Saya memberi contoh, nggak usah jauh-jauh. Sekarang saya akan memberi contoh.
Saya akan share screen sesuatu. Saya akan share screen sesuatu kepada ibu bapak. Ketika saya share screen, Anda coba perhatikan apa yang terjadi kalau saya tidak menggunakan monitor 2. Saya hanya menggunakan monitor 1. Lalu ketika saya ini saya kasih contoh dulu ya, Lalu ketika saya membuka program-program lain, lalu saya membuka menu-menu Zoom, apa yang terjadi? Anda akan melihat banyak sekali kotak-kotak warna abu yang menghalangi tampilan video Anda. Saya coba praktekkan. Kalau saya tidak menggunakan metode itu, hasilnya sejelek apa? Saya tunjukkan. Sebentar. Ada di chat. Pertanyaannya ada di chat. Oke, saya baca. Di source OBS. Apa bedanya Windows Capture dengan Display Capture? Oke, Windows Capture itu adalah program yang saya buka. Tapi kalau display itu layar 1, layar 2, display 1, display 2. Bedanya kalau Anda perhatikan, pertemuan yang lalu saya mengajarkan mengenai OpenLP. OpenLP itu akan muncul di display 2, cara untuk mengambil OpenLP di display 2. Saya ulangi. Boleh ya, saya kasih demo ya. Sekalian, apabila ada ibu bapak yang mau ke toilet WC boleh. Kalau yang merasa ini udah tahu, silakan ke WC. Atau ke toilet atau mau ngambil minuman silakan. Saya akan demokan bagaimana mengambil source dari OpenLP muncul di OBS. Ya, sekali lagi. Oke, saya akan munculkan. Nah, sekarang kita bicara sekarang udah masuk ke OBS. Bedanya tadi ditanya, bedanya window sama display apa? Nah, kalau window itu pilihannya, pilihannya adalah program-program yang kita buka. Nah, ini perbedaannya. Ini kalau window. Ya. Tapi kalau display itu apa? Saya hapus dulu. Kalau display itu adalah display 1 atau display 2. Contoh ya, kalau saya klik OK, lihat display 1 itu artinya monitor 1, display 2 itu artinya monitor 2. Nah, kebetulan monitor 2 tadi saya menyanyikan lagu Bagaikan Bejana, kan munculnya ini kan. Ya. Nah, kalau untuk narik OpenLP pakai display 2, tapi kalau untuk narik yang lain selain OpenLP pakai Windows Capture. Gitu ya. Nah, gimana cara ngilangin hijaunya? Klik kanan, filter, tambah, chroma key, oke. Nah, seperti ini. Ya. Klik close, muncul. Ya. Oke, ini cara untuk memunculkan OpenLP. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Iya, Bro. Berarti kalau Windows 2-nya untuk OpenLP ke Zoom-nya berarti kita nggak bisa pakai Windows 2 kita ya, terpaksa pakai kamera lain atau device lain ya. Betul. Kalau kita misalnya pakai OpenLP tadi berarti kita Zoom kita direlakan tidak bisa pakai monitor 2 kita ya, karena untuk OpenLP tadi ya tampil. Betul. Terpaksa kita pakai device lain untuk kita lihat hasil Zoom-nya itu. Iya, betul. Makanya itu. Saya pun sebenarnya jarang menggunakan monitor 2. Karena kadang-kadang saya harus online, kadang-kadang saya harus ngajar online dari hotel misalnya. Yang saya nggak mungkin bawa monitor banyak-banyak kan gitu. Jadi saya menggunakan ya itu alat yang kemarin saya sebutin itu ya, konektor yang buat ke InFocus. Baik. Lalu berikutnya saya akan coba lanjut lagi. Sekarang saya akan mulai lebih maju lagi ya. Ibu bapak semua, saya akan mulai maju lagi ke topik berikutnya. Saya akan banyak membahas mengenai, tadi sudah ya, ini yang bagian 4 ya, PPT OBS Zoom. Nah, sekarang saya akan banyak membahas mengenai tentang Audacity. Nah, apa itu Audacity? Mungkin teman-teman bingung ya, Audacity itu apa sih? Audacity adalah sebuah program gratis. Ya, pengembangnya nggak tahu kenapa dia digratisin, padahal ini program bagus sekali. Ya, aplikasi ini, program ini bagus banget. Audacity ini sangat berguna untuk kita, siapa saja kita yang di online,
yang yang dapat membantu kita sebelum kita masuk ke acara online untuk cek sound. Program cek sound. Jadi kita bisa cek suara kita bagus atau enggak, kurang treble, kurang high, kurang bass, itu di Audacity. Ya. Kalau nggak salah installernya udah saya bagikan juga kan. Nah, lalu selain untuk cek sound, yang bagus lagi Audacity ini adalah bisa untuk membuat konten. Terutama sekarang yang lagi rame adalah podcast. Podcast yang cuman suara orang ngomong doang gitu ya. Direkam, suara Anda sedang berkhotbah, suara Anda sedang mengajar, direkam. Silakan bisa menggunakan Audacity. Dan Audacity ini tingkat akurasinya 99%. Jadi maksudnya apa? Kalau di Audacity kualitasnya suara sudah bagus, di Zoom juga seharusnya bagus. 99%. 1%-nya itu ditentukan oleh apakah Anda enable original sound atau tidak. Sekali lagi ya, enable original sound di Zoom itu penting. Jadi kalau Anda tidak enable original sound, percuma. Di Audacity bagus, tapi di Zoom-nya hancur. Tapi kalau Anda sudah di Audacity-nya oke, dan Anda masuk Zoom, Anda enable original sound, kualitas suara yang didengar oleh audiens akan sama seperti kualitas suara yang Anda dengar hasil Anda rekam di Audacity. Jadi pastikan setiap kali Anda sebelum streaming, sebelum Anda online, Anda harus Anda harus cek sound dulu, rekam dulu suara Anda. Bahkan kalau Anda sebagai worship leader, rekam dulu suara Anda dengan musik. Nanti saya akan demokan Audacity. Tapi saya akan memberikan fitur-fitur sederhana, fitur-fitur penting Audacity. Fiturnya banyak. Saya bisa mengedit suara saya jadi suara perempuan. Saya bisa mengedit suara saya jadi besar, saya bisa mengedit suara saya jadi suara saya menjadi lebih ngebass, lebih bergema, bisa. Audacity itu keren banget programnya untuk audio. Tapi saya akan menjelaskan hanya beberapa hal penting saja. Coba perhatikan di sini, tampilan Audacity itu seperti ini. Ketika Anda masuk, tampilannya seperti ini. Ya. Anda lihat di atas. Di atas itu ada banyak panel. Yang paling kiri itu di bawah menu ya, di bawah menu. Ada pause, ada play, ada stop, ada rewind, ada back, ada next, ada forward, ada record. Nah, yang penting itu tombol record. Jadi sebelum Anda mau streaming, supaya Anda nggak perlu ngerjain orang, kadang-kadang suka annoying banget ya. Ada orang-orang tertentu, ini mohon maaf kalau ada pelakunya di sini ya. Begitu masuk ke Zoom, dia mau ngomong, dia ngomong gini, buka mic-nya. Halo, tes. Halo, Pak, suara saya udah bagus belum? Kedengeran? Oke? Aman ya? Suara saya aman ya? Aman? Ya, nggak perlu lagi Bapak Ibu ya, pakai Audacity. Kalau di Audacity udah bagus, sudah pasti bagus. Percaya sama saya. Selama Anda enable original sound-nya aktif. Pak, kalau saya nggak pakai mic sekeren Pak Tony, saya cuma pakai mic bawaan laptop gimana? Sama. Ceknya sama. Tesnya sama. Ya, jadi nggak perlu lagi tiap kali Anda masuk Zoom, lalu Anda buka mic, tes. Pak, suara saya bagus nggak? Seksi nggak suara saya? Seksi? Gitu ya. Nggak perlu seperti itu ya. Nah, ketika Anda klik record, akan muncul hasilnya. Nah, saya akan tampilkan hasil yang bagus itu seperti apa sih? Hasil yang bagus itu seperti ini. Ini adalah gelombang suara. Ibu bapak semua, kalau yang udah pernah masuk ke dapur, bukan dapur yang ada kompornya, dapur rekaman. Kalau bapak ibu yang sudah pernah masuk dapur rekaman, biasanya akan muncul gelombang-gelombang suara seperti ini. Orang disebut suaranya bagus atau enggak, sebenarnya bisa dilihat, bukan cuma didengar, tapi dilihat dari gelombang suara yang dihasilkan. Oke, ada yang bertanya, Sylvia Natalina, enable original sound ada di mana? Nanti Bu, saya jelasin ya, sebentar. Saya akan menjelaskan dulu di Audacity ini. Suara itu bisa dilihat, tebel, kan ada orang bilang, ini suara orang cempreng banget ya. Tapi ada juga orang ngomong bilang, wah ini suara orang tebel banget ya. Apa sih tebel atau tipis atau cempreng? Lihat, di setiap gelombang suara, ini suara saya.
Ada yang warna biru tua dan biru muda, betul ya? Warna biru tua, warna biru tua sama warna biru muda itu perbedaannya apa? Suara orang bisa disebut tebal kalau yang biru mudanya lebih banyak atau areanya besar dibandingkan area biru tua. Ada beberapa orang yang kualitas suaranya tipis banget gitu ya. Biru mudanya itu biru tuanya itu lebih banyak, lebih tebal. Nah, yang kita cari, kualitas suara yang kita cari adalah yang tebal. Audacity ini juga bisa digunakan untuk ngecek Anda itu bernyanyi atau berbicara menggunakan teknik berbicara yang benar, teknik bernyanyi yang benar atau tidak. Bisa dilihat dari sini. Kalau Anda menggunakan suara dari nafas diafragma atau perut, biasanya lebih tebal. Yang biru mudanya lebih tebal. Tapi kalau Anda menggunakan suara leher, biru tuanya yang lebih banyak. Ini teori. Tapi saya kasih tahu, ini bisa digunakan indikatornya. Nah, lalu kenapa saya bilang kualitas gelombang suara ini bagus? Karena ujungnya Anda lihat, kenapa Pak ada dua atas bawah kok mirip-mirip? Itu stereo namanya. Stereo, ya. Yang kiri L, yang atas L, yang kanan R, LR, light ref, stereo. Yang bagus itu apa? Yang bagus itu gelombang suara itu tidak menyentuh bagian atas dan tidak menyentuh bagian bawah. Tetapi bermain di apa namanya ya? Di area tengah itu, dipenuhin areanya. Ini suara yang bagus. Artinya ada suara yang tidak bagus. Nah, suara yang tidak bagus atau pecah biasanya tandanya di Audacity adalah seperti ini. Makanya saya kasih garis hilang, yaitu gak kelihatan ujung suaranya, pecah. Ujung suaranya pecah, ya. Udah gitu tebel banget ini suara saya, karena saya tadi nge-save-nya sambil dengan jarak dekat agak keras ya. Oh. Ini jelek, pecah suaranya. Di zoom pun pasti suaranya pecah, jelek. Lalu bagaimana suara yang jelek yang kedua? Suara jelek yang kedua adalah kalau ini tipis. Ini juga nggak oke. Nah, Pak, bagaimana caranya supaya kualitas suara saya ngomong di Zoom bagus, di Audacity-nya settingnya seperti apa? Ini cuman setting masalah di volume, Pak. Volume mic. Ya. Nah, saya ajarkan. Di Audacity ini ada pilihan mikrofon. Nah, sekarang saya akan munculkan Audacity saya. Sebentar. Saya akan munculkan Audacity saya. Saya akan mengajar langsung live dengan memunculkan Audacity saya ya. Nah, ini Audacity saya. Di sini Anda bisa memilih mikrofon yang Anda gunakan. Ya. Kebetulan saya menggunakan mixer sehingga saya menggunakan ini. Mikrofon ini. Lalu ini adalah stereo. Dia bisa pilihannya mono atau stereo, recordingnya. Pilih yang stereo. Lalu speakernya, Anda juga bisa pilih speakernya mau yang mana. Ya, kebetulan saya pakai yang Realtek speaker saya. Lalu caranya seperti apa? Caranya kalau sudah nih seperti ini, Anda cuma klik sekali dan silakan Anda merekam. Contoh. Halo Shalom semuanya, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di dalam acara Teknologi Mastery for Online Public Speaker. Dan pada malam hari ini kita akan banyak sekali membahas mengenai OBS, PowerPoint, OpenLP dan juga aplikasi-aplikasi dan website pendukung lainnya. Stop. Ini suara yang barusan saya rekam. Dan kita bisa dengarkan kembali. Klik mundur, lalu kita play. Ya, saya akan munculkan supaya Anda bisa dengar juga. Saya akan munculkan di sini. Ya.
Halo Shalom semuanya, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di dalam acara Teknologi Mastery for Online Public Speaker. Dan pada malam hari ini kita akan banyak sekali membahas mengenai OBS, PowerPoint, OpenLP dan juga aplikasi-aplikasi dan website pendukung lainnya. Bisa dengar? Boleh kasih jempol? Bisa dengar ya? Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana aplikasi PowerPoint PowerPoint, aplikasi Audacity ya. Nah, sekarang saya kasih contoh bagaimana suara yang pecah itu seperti apa. Nah, kalau udah seperti ini kita kurang puas, kita cuma tinggal edit, undo record aja, langsung kehapus ya. Lalu kita contoh, saya akan contoh suara yang pecah. Halo tes semuanya, apa kabar? Ya, kita sekarang berjumpa lagi di dalam acara Teknologi Mastery for Online Public Speaker. Saya yakin Anda juga nggak nyaman dengarnya ya. Betul nggak? Ya kan? Karena pecah suaranya. Nah, sekarang saya beresin lagi, saya turunin, kecilin. Halo semuanya, berjumpa kembali bersama dengan saya Tony Chan di dalam acara Teknologi Mastery for Online Public Speaker. Anda juga nggak nyaman dengarnya karena kecil, tipis suaranya. Jadi saya harus kembalikan. Nah, ini kalau udah berubah-berubah gini saya harus cek lagi. Cek tes 1 2 3 cek. Ya, tes 1 2 3 cek sound 1 2 1 2 3. Ini sudah kembali lagi seperti sedia kala. Dikit lagi. Oke, mantap. Ya, aman. Oke, ada yang mau tanya? Oke, tadi udah paham ya, Audacity ya. Oke, ada yang mau tanya Audacity? Audacity simple. Anda bisa gunakan ini anytime dan Anda bisa merekam. Contoh ya, saya menggunakan Audacity itu untuk membuat podcast. Nah, saya ingin memprovokasi teman-teman semua, para online public speaker, yuk kita buat podcast. Saya udah buat podcast Iman Yang Cengli, banyak didengar di Spotify dan di banyak media, di semua media podcast udah muncul. Nah, silakan teman-teman juga bisa membuat podcast. Ada yang mau tanya, silakan. Pak Tony. Ya. Ya. Bagaimana jadi dipakai untuk live ini? Jadi melalui Audacity langsung on ke Zoom misalnya atau podcast. Oke. Jadi gini Pak, pertanyaan bagus. Audacity itu bukan aplikasi untuk online Pak. Ini untuk offline. Okay. Ya. Jadi nanti untuk recording Pak. Jadi sebenarnya Audacity itu adalah program recording. Jadi dua fungsinya Pak. Pertama, Audacity berfungsi untuk cek sound, untuk supaya kita nggak lagi kayak halo, gimana suara saya udah bagus belum? Sebelum kita masuk ke Zoom kita sudah pastikan dulu suara bagus. Itu pakai Audacity Pak. Dan yang kedua, untuk kita merekam suara kita sendiri. Untuk memixing misalnya dengan lagu. Ya, contoh. Nah, sekarang saya akan demokan buat Pak Iswandi. Jadi pertanyaannya langsung saya jawab Pak, nggak bisa untuk live. Jadi Audacity itu bukan aplikasi tambahan untuk live, tapi mendukung. Jadi untuk rekaman ya, jadi offline ya? Iya, untuk offline, untuk rekaman, gitu ya. Oke. Nanti kita lanjut. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama. Sekarang saya akan kasih tunjuk, kalau saya mau menggunakan Audacity untuk saya membuat sebuah podcast, di mana saya akan buat sebuah kata-kata, lalu saya akan ngasih background musik di belakang kata-kata saya. Bisa nggak? Gitu ya. Caranya gimana? Saya kasih tunjuk sekarang. Pertama-tama kita siapkan dulu Audacity-nya, lalu kita rekam dulu suara kita. Saya akan rekam suara saya dengan menggunakan, contoh saya akan bercerita tentang, saya akan berkhotbah misalnya, khotbah singkat. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini,
saya akan membagikan sebuah kisah yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52, di mana di sana diceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta dan akhirnya Bartimeus menjadi pengikut Yesus. Selesai, misalnya. Lalu saya mau masukkan kalau ketika didengarkan kembali, hasilnya akan menjadi maaf. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membagi. Udah bisa kedengeran? Lalu saya akan memasukkan instrumen musik tipis di belakangnya, di bawahnya. Bisa nggak? Bisa. Saya cuman insert, namanya tracks. Nah, tinggal kita buka track yang baru. Track, add new, stereo track. Ya. Ada. Kenapa? Track, add new, stereo track. Nah, muncul nah di sini. Ya, stereo track. Lalu kita bisa file, kita bisa import audio. Contoh saya sudah punya, ada audio yang saya punya yaitu musik instrumen lagu rohani. Contoh instrumen rohani. Nah, saya masukkan di sini. Ya, saya akan memasukkan MP3 instrumen lagu rohani menjadi latar belakang saya yang berkhotbah. Lalu ini proses cukup panjang karena ini 3 jam, instrumen rohaninya 3 jam. Saya ngambil dari YouTube. Ya. Oke. Nah, lalu setelah udah masuk, kita tinggal atur bagaimana kita instrumen rohaninya, volumenya dan segala macam sampai akhirnya kita rasa sudah cocok, sudah pas, baru kita bisa save menjadi MP3. Ya, jadi Audacity itu produk akhirnya bisa menjadi MP3. Jadi bayangkan kalau Anda udah punya dan menguasai Audacity, udah tahu teknik ini, setiap renungan harian Anda buat khotbah singkat 5 menit Anda khotbah dan Anda taruh itu di podcast. Wow, luar biasa. Betapa sangat memberkati banyak orang. Ya, ini ide kan, ide baru ya. Nah, silahkan. Saya pun sudah membuat Iman yang Cengli nama podcastnya. Nah, udah hampir. Nah, muncul dia di sini. Oh, ternyata nggak perlu ada track baru ya. Ya, tinggal kita hapus saja track ini. Nah, ini tracknya panjang sekali ya, 3 jam ya. Padahal di sini khotbahnya mungkin segini ya. Nah, ini kita bisa zoom in, zoom out ya. Nah, ini ada tanda plus, tanda min. Nah, untuk ini Anda bisa lihat di sini ya. Nah, misalnya saya mau masukin ini. Lalu yang perlu saya lakukan apa? Saya cuma tinggal menggeser saja atau saya mau memotong. Ini gampang dipotongnya. Anda cuma tinggal drag. Lalu Anda delete. Nah, ini muncul. Hasil akhirnya seperti apa? Kita dengarkan. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52, di mana di sana diceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta dan akhirnya Bartimeus menjadi pengikut Yesus. Oke. Ya. Tapi tadi suaranya terlalu besar kan? Kita kecilin. Nah, saya harus menunjukkan dulu ya. Kita perlu kecilin suaranya. Di sini. Nah, seperti ini ya. Biasa sih saya di levelnya tergantung lah. Nah, Anda tinggal selera Anda aja sih mau seperti apa. Ya, contoh kalau saya sih sukanya sekitar segini. Nah, lalu saya dengarkan ulang seperti ini. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52, di mana di sana diceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta dan akhirnya Bartimeus menjadi pengikut Yesus. Baik.
Itu tadi, siapa yang bisa mendengar dengan jelas boleh jempol? Bisa ya? Ya. Jadi Anda bisa menggunakan Audacity ini menjadi sarana Anda latihan sebenarnya. Anda bisa menggunakan ini sarana untuk Anda latihan public speaking. Anda bisa bikin konten di sini, Audacity. Ya. Baik, itu saja tentang Audacity. Saya akan lanjut lagi sekarang ke yang berikutnya, yaitu bagaimana kalau saya mau menggunakan gini ya, bagaimana saya mau bervariasi di dalam saya online public speaking, yaitu misalnya saya mau sambil bernyanyi. Kadang-kadang yang menjadi daya tarik itu kan kalau si pembicara, si narasumber ini di ujung pengajaran mau bernyanyi misalnya. Tentu saja, ya ada yang mau bertanya? Tadi enable original sound. Oh, enable original sound. Oke. Saya akan pandu ya, Ibu ya. Enable original sound caranya seperti apa? Oh, kalau nggak salah saya udah punya deh. Bentar ya. Cara enable original sound itu begini, Bu. Oke. Ini udah ada di yang sebelumnya. Oke. Saya coba tampilkan. Nah, cara untuk enable original sound, Ibu, ya ada di sini, Bu. Ya, di sebelah gambar mute unmute mic itu ada tulis tanda ke atas lalu klik audio setting. Nah, di audio setting itu diklik. Lalu setelah diklik akan muncul window seperti ini, Bu. Nah, lihat di sebelah kanan ada show in meeting option to turn on original sound. Itu di checklist, Bu. Itu di checklist. Ya, di checklist. Lalu yang bawah-bawahnya silahkan di checklist juga. Nanti kalau sudah, lihat tutup aja windownya, ditutup. Kalau windownya ditutup nanti lihat muncul di kiri atas. Di kiri atas itu ada tulisan turn on original sound. Itu diklik. Diklik sampai tulisannya berubah menjadi turn off original sound. Nah, turn off original sound artinya original soundnya lagi nyala. Itu patokannya. Kalau tulisannya turn on berarti lagi mati. Oh. Gitu ya. Itu aja caranya. Ya, ya. Itu di zoomnya. Oke. Oke, saya lanjut lagi. Terkadang kita sebagai seorang public speaker atau worship leader, apalagi sekarang PSBB masih berjalan, vaksin belum terdistribusi dengan baik, dengan semua orang belum dapat vaksin, banyak yang belum dapat vaksin. Kita butuh bagaimana caranya kita sendiri kita bisa bernyanyi dari rumah dengan kualitas suara yang bagus. Gitu ya, pasti pengen ya. Nah, saya sempat di beberapa komunitas, nanti silahkan kalau komunitas Anda mau belajar bagaimana menggunakan alat yang sangat sederhana, boleh, nanti saya bisa kasih pelatihan lagi, tapi saya nggak bisa, ya harus di luar ini ya, karena ini beda lagi. Yaitu Anda cukup membeli di online, cukup beli di online, yaitu sebuah alat yang hanya bernilai 150.000 saja. Anda bisa karaoke, sekali lagi, dengan 150.000 Anda bisa karaoke, Anda bisa menyanyi dengan kualitas yang cukup lumayan bagus. Gak jelek-jelek amat lah ya. Alatnya seperti ini namanya Soundcard. Soundcard V8. Saya akan coba tampilkan dulu. Ini jenis alatnya ya. Soundcard V8. 150.000 itu Anda dapat ini dan Anda mendapatkan satu buah earphone. Ya, dapat earphone. Jadi 150.000 udah dapat ini. Ya, nanti kalau ada yang mau, silakan komunitas Anda atau siapa yang mau mengadakan pelatihannya, karena harus pelatihan khusus ya untuk menggunakan alat ini. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menyanyi menjadi worship leader cuman modal 150.000. Yang mengiringi musiknya Anda bisa pilih mau diiringi sama siapa. Anda mau diiringi sama GPCC, Anda mau diiringi sama siapa, NDC Worship, Anda mau diiringi sama siapa, bisa. Nanti saya ajari setelah ini. Tapi saya kasih tahu ini alatnya yang bisa Anda gunakan.
Jadi kalau ada orang bilang Pak Tony ternyata untuk streaming tuh alat-alatnya mahal ya kayak Pak Tony, betul. Kalau ada budgetnya nggak apa-apa beli aja. Tapi kalau nggak ada budgetnya bukan dalam arti akhir dari segalanya. Ya, 150.000 bisa. Di beberapa komunitas di Jakarta, di luar Jakarta pun saya seringkali diundang untuk Pak, saya mau dong diajarin Pak streaming yang murah, alat-alat murah, saya bisa karaoke, saya bisa nyanyi sambil diiringi dengan -1. Gimana caranya? Seperti Pak Tony tadi di pembukaan, gimana caranya? Bisa nanti ya. Nah, sekarang saya akan ajarkan kepada teman-teman semua bagaimana caranya untuk supaya tadi Audacity udah ya. Bagaimana kita untuk bisa menggunakan beberapa website pendukung audiovisual yang sangat berguna untuk para online public speaker. Saya pertama-tama mohon maaf dulu kalau ada beberapa orang yang mungkin sempat saya pernah ditegur juga beberapa orang ya. Pak Tony atau Bro Tony, kamu mengambil karya orang lain dari YouTube gitu loh. Tapi kan itu dosa gitu ya, ada yang ngomong seperti itu. Sampai sekarang memang masih rancu. Apakah memang saya melanggar copyright atau tidak? Tetapi yang pasti begini, di YouTube itu banyak sekali orang-orang yang memang menyediakan lagu-lagu karaoke. Dan menurut saya, kalau saya menggunakan lagu-lagu tersebut untuk saya pujian penyembahan, untuk saya persekutuan doa, buat saya sah-sah aja. Toh orang itu tujuannya kan ditaruh di YouTube untuk didengarin orang, betul nggak? Untuk dinyanyikan lagi sama orang, betul nggak? Ya kan? Jadi nggak ada salahnya. Itu pandangan saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang setuju. Tapi sekarang saya akan mengajarkan bagaimana kita bisa menggunakan banyak sekali website-website pendukung untuk kita bisa mengajar supaya penampilan kita di online lebih menarik lagi. Jadi si pembicara ini nggak cuma bisa khotbah, nggak bisa cuma bicara, nyanyi juga bagus. Ya, nah caranya adalah saya akan memperkenalkan beberapa website. Yang pertama orang udah pada tahu yaitu YouTube. Nah YouTube ini jangan cuma Anda gunakan untuk nonton podcastnya Deddy Corbuzier, tapi silahkan gunakan YouTube untuk Anda bisa mendownload lagu atau audio. Ya, banyak sekali audio-audio yang free, copyrightnya free. Banyak sekali di YouTube. Free music copyright atau free copyright itu musik. Silakan Anda download, banyak. Lalu di YouTube juga banyak video-video. Ya, di YouTube juga banyak virtual background. Banyak orang nanya, Pak Tony, kok Pak Tony bisa sih dapat virtual background, belakangnya api, lalu belakangnya ada salib, ada awan, gimana caranya? Semua dari YouTube. Semua dari YouTube. Tidak ada sumber lain yang saya dapatkan, semua dari YouTube. Lalu berikutnya, di YouTube itu kita juga bisa mendapatkan -1 audio. Yang terpenting adalah kalau kita menggunakan YouTube, kita harus tahu kata kuncinya. Kata kunci menjadi sangat penting. Ya. Nah, lalu yang saya akan ajarkan lagi malam hari nanti saya akan praktekkan, saya akan munculkan dulu websitenya apa saja. Yang berikutnya adalah id.savefrom.net. Mungkin Anda beberapa sudah ada yang berlangganan subscribe YouTube downloader. It's okay, nggak ada masalah. Yang sudah subscribe, udah bayar, udah beli YouTube downloader, pakai aja. Tapi saya menawarkan ada satu namanya id.savefrom.net. Ini adalah program untuk mendownload lagu atau mendownload video dari YouTube jalur ekspres. Ya, karena beberapa video di YouTube itu dikunci sama si ownernya supaya nggak bisa di-download. Mohon maaf kalau ada yang di sini mungkin saya mengajarkan kurang pas ya, tapi ya ini selama kita menggunakan untuk kemuliaan Tuhan dan kita tahu yang kita download itu apa, saya rasa bolehlah saya berbagi ya. Jadi ada beberapa memang konten kreator yang YouTube-nya itu nggak bisa di-download. Nah, lewat id.savefrom.net ini bisa di-download. Apapun video bisa. Ya.
Ini yang kita bisa gunakan. Lalu berikutnya, ketika kita download sesuatu dari YouTube, biasa kontennya bentuknya apa formatnya? Video. Betul, namanya juga YouTube, pasti kontennya video. Nah, website berikutnya yang saya nanti akan ajarkan adalah convertio.co. Bagaimana kita mampu mengkonversi video menjadi MP3. Di luaran sana banyak program-program. Kalau Anda udah punya programnya, udah sempat beli programnya, it's okay. Silahkan gunakan. Saya membagikan ini yang gratisan, website gratisan. Saya ini senang banget gratisan, Ibu Bapak ya. Jadi makanya walaupun event ini berbayar, tapi Anda harusnya beruntung karena yang saya bagikan website-websitenya gratisan. Bayarnya ke Klasi, kontennya gratis ya. Jadi konversi video ke MP3. Jadi udah download dari YouTube bentuknya video nih. Convert ke MP3 secara gratis pakai Convertio. Lalu setelah itu yang kita seringkali temukan kendala adalah begini. Ketika kita sedang udah download, ini kebanyakan ibu-ibu nih, kebanyakan ibu-ibu atau anak yang cewek. Nada dasarnya itu terlalu tinggi. Betul ya? Oke, ya, nada dasarnya terlalu tinggi sehingga yang kita lakukan adalah, waduh, susah nih untuk nyanyi, ya, akhirnya hilang mood untuk bernyanyi. Kenapa? Nada dasarnya terlalu tinggi. Nah, ada caranya. Dari video yang sudah dikonversi ke MP3, MP3 ini kita bisa konversi lagi nada dasarnya semau kita. Caranya adalah menggunakan transposer.com. Ini belum diganti ya, masih tulisnya convertio.co. Nanti saya perbaiki lagi. Silakan Anda menggunakan transposer.com. Nah, inilah website-website yang sangat membantu sekali kita di dalam kita mau jadi worship leader atau kita mau sebagai content creator di online, lalu kita mau sambil nyanyi, misalnya, ya. Nah, sekarang saya akan demonstrasikan secara live kepada Anda. Tetapi sebelumnya, karena sekarang sudah jam 8, saya mempersilahkan kita break dulu sekitar 3 menit. Yang mau ke toilet, sebab abis ini saya akan demo. Saya akan menggunakan alat yang harganya cuma 150.000 ini. Saya akan gunakan ini untuk saya memimpin pujian penyembahan. Oke? Setuju? Deal? 3 menit ya, istirahat ya, teman-teman semua ya. Nah, yang mau bertanya, silakan tulis di kolom chat. Kita ke istirahat dulu 3 menit. Oh iya, bro. Ya. Kalau yang tadi transport tadi melalui web transport tadi ya. Transposer.com. .com ya. Jadi kalau itu yang dari MP4 nggak ada ya, harus MP3 aja yang bisa dipindah. Ya, tapi kan dari MP4 bisa di-convert ke MP3, Pak, pakai convertio.co, masuk website ya. Nggak, maksud saya ada, kalau kita pakai MP4 ada tulisannya, jadi kita bisa nggak usah ngapalin itunya urut-urutannya gitu. Itu langsung dikonversi nggak bisa kalau videonya ya, ke nadanya ya. Jadi misalnya nggak bisa, Pak, harus ke MP3 dulu baru dikonversi. Iya. Jadi kita harus buat teks sendiri lah yang ngapalin urutannya ya. Ya, betul, Pak, harus begitu, Pak. Iya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang saya akan setting peralatan saya ini. Saya akan gunakan harga alatnya ini 125.000, earphone-nya 25.000. Ya, earphone-nya pilihnya yang extra bass kalau mau beli ya. Saya coba colokkan. Oke. Saya coba tes ya. Saya coba cek sekarang. Cek. Bentar. Oke. Saya akan ganti mic saya nggak pakai mic yang mahal. Saya oper ke mic saya yang ini.
Oke, semua bisa mendengar saya? Bisa? Wow, luar Bisa, biasa. bisa. Ya, saya cuma bermodalkan sound card 125.000 dan earphone 25.000. Jadi kalau saya ada pelayanan, kalau saya ada acara keluar kota dan saya harus memimpin pujian, saya cukup bawa alat sekecil ini. Ya, sangat simpel ya. Sangat simpel dan saya bisa memimpin pujian penyembahan. Nah, cuman memang kelemahannya, saya kasih tahu dulu. Kelemahannya kalau kita menggunakan earphone model seperti ini, kalau saya tidak memegangi mic-nya, agak turun ke bawah, suara saya kecil. Betul ya? Suara saya sangat kecil. Jadi memang ya karena barang murah, saya harus memegangi ini. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan biar gaya aja, biar aksi ya. Nanti yang ibu-ibu silakan sambil megang mic mungkin mau pakai cincin berlian yang berapa karat boleh ya. Jadi keangkat lah ya. Oke. Ya seperti ya Ibu Cingcing dari Bandung gitu ya, silahkan nanti berliannya bisa dipakai sambil menggunakan alat yang murahan ini tapi jadinya kesannya mahal. Ya, seperti ini. Nah, lalu sekarang saya akan ajarkan secara live bagaimana caranya. Ada pertanyaan begini. Ada rekomendasi earphone yang ekonomis dan baik ini 25.000 di Shopee. Saya penggemar Shopee, bukan penggemar Tokopedia. Nggak penting sih ya. Oke. Sekarang saya akan mulai demokan bagaimana cara mendownload dari YouTube. Oke. Perhatikan di sini. Download dari YouTube. Pertama saya harus masuk dulu tentu saja masuk ke YouTube ya. Nah, begitu masuk ke YouTube, ingat ada kata kunci yang perlu kita perhatikan di situ. Nah, kita harus pintar-pintar cari kata kunci. Contoh, saya akan menggunakan kata kunci. Saya cari kata kuncinya adalah apa ya? Karaoke. Saya mau ambil karaoke karaoke lagu apa ya yang enak ya? Seperti yang kau ingini. Yang kau ingini. Nah, ini ada. Karaoke seperti yang kau ingini. Nah, muncul deh. Ya. Muncul di sini. Banyak sekali, lihat. Banyak sekali di sini para konten-konten kreator di YouTube yang sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Ya. Ada seperti yang kau ingini nada wanita dis sama dengan do, ya. Nah, saya mau ngambil yang ini nih. Seperti yang kau ingini karaoke rohani nada pria. G sama dengan do misalnya. Berarti kalau G sama dengan do berarti nada dasarnya G. Saya misalnya mau coba yang ini. Yang perlu kita lakukan apa? Ini tolong kalau saya kecepatan atau ada yang putus tolong kasih tahu ya. Saya nggak ngerti. Saya soalnya lagi fokus di sini. Klik di sini. Biasa ada iklan, ya nggak usah kaget ada iklan. Skip ads. Nah muncul deh, ya ada lagunya seperti ini. Kurang lebih bener lah ya. Nah yang perlu kita lakukan apa? Kita copy linknya. Ya, copy linknya. Lalu kita masuk ke id.savefrom.net. Nah, di sini kita paste. Begitu paste, tunggu saja sebentar, dia akan seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Lalu silakan Anda unduh. Ya, di sini ada banyak pilihan. Anda mau unduh yang mana? Tapi jangan unduh yang ada tanda merahnya itu. Karena kalau ada tanda merahnya itu artinya cuma unduh videonya aja, suaranya nggak ada. Nah kita kan butuh justru suaranya kan. Ya udah, berarti pilih yang MP4 360. Klik. Begitu klik. Nah biasa banyak iklan. Ya, nah muncul lagi ini. Munculnya ke sini nih. Dia akan play lagi, di pause aja. Dia akan muncul seperti ini.
Yang perlu Anda lakukan, lihat di kanan bawah ada titik 3. Klik. Di situ ada tulisan download. Klik download. Langsung terdownload. Tapi downloadnya itu namanya bukan saya tutup dulu. Hasil downloadnya itu namanya bukan seperti yang kau ingini, tapi video playback dalam kurung 18.mp4. Anda lihat ya, video playback 18.mp4. Nah, biasanya file ini itu akan munculnya di mana? Munculnya di folder download. Nah, folder download saya di sini. Nah, di sini. Rename saja, di rename. Rename. Klik kanan, rename seperti yang kau ingini. Seperti yang kau ingini. Kalau sudah, artinya kita sudah punya file ini di komputer kita. Tapi dalam bentuk video MP4. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengkonversi video ini menjadi MP3. Caranya, Anda kembali lagi masuk ke convertio.co. Nah, saya di sini tulis ya. Convertio.co. Nah, kebetulan saya udah ada di sini. Convertio.co. Nah, muncullah seperti ini. Ya. Setelah udah keluar convertio.co, udah masuk ke sini, Anda cukup choose files atau drag. Di drag ya, videonya di drag. Kalau saya pilih choose file aja dulu deh. Choose file tadi ada di download seperti yang kau ingini, saya open. Begitu saya open, dia akan mengupload. Dia akan mengupload. Nah, udah sorry, bukan mengupload. Akan muncul di sini. Akan muncul. Saya munculin muka saya. Muncul di sini seperti yang kau ingini MP4. Lalu kita convert kemana? Anda klik di sini. Tujuannya kemana? Mau convert ke audio kan? Ada image, audio, video. Kita convert ke audio. Audionya apa? MP3. Nah, ya. Nah, sampai tulisannya seperti ini. Seperti yang kau ingini MP4 to MP3. Sampai ada tulisan ready. Begitu sudah di sini ready, Anda klik di sebelah kanan sini warna merah, convert. Anda klik convert, Anda tunggu. Sambil Anda tunggu, Anda boleh berdoa, ya. Anda boleh mengerjakan yang lain. Anda boleh setel-setel yang lain, silahkan, ya. Oke. Ya. Suara terlalu kecil katanya Bro Tony. Oke, terima kasih masukannya. Wait. Ya, ini lagi mengupload. Saya gedein lagi suara saya. Cek. Ah, ya. Suara udah lebih bagus ya, lebih keras ya. Ya, ini soalnya lagi pakai alat yang murah meriah, 150.000 saja. Ya. Uniknya alat ini banyak mainannya sih ya. Saya bisa tepuk tangan. Oh, bisa ketawa maksudnya ya. Bisa tepuk tangan gitu ya. Ya, ini mainan-mainannya di alat itu ya. Nah, Ibu Bapak, ini caranya untuk kita convertio dari mengconvert dari MP4 ke MP3. Sambil nunggu, ada pertanyaan nggak? Sambil nunggu nih, sambil nunggu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nanti kita demokan ya. Saya pakai alat yang murah meriah ini, saya nyanyi. Saya nyanyi, kualitasnya seperti apa? Ya. Tapi Pak, kalau saya udah punya barang yang mahal-mahal gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa, maksimalkan gitu ya. Ada pertanyaan, alat yang tadi dicolokin kemana? Dicolokin ke kompor Pak? Enggak, ke laptop ya. Tentu saja ke laptop. Karena dari sini, sebentar. Cek. Kedengeran suara saya? Kedengeran? Oke. Alat ini belakangnya itu yang kabel putih. Kalau Anda lihat kabel putih itu ujungnya itu USB. Colokin ke USB. Jadi di alat ini cuma ada 2 colokannya. Satu colokan buat earphone, satu colokan buat USB. As simple as that. Nggak butuh alat banyak-banyak.
Oke. Convertio sama dengan format factory ya bro? Iya, sama, betul. Bro Tony pernah coba pakai 4K video downloader? Bisa langsung pilih mau download YT video sebagai MP3, MP4. Bisa. Ya, cuman kelemahannya ada. Ya, 4K video downloader, nggak semua video YouTube bisa download. Itu dia, ya. Nggak semua. Kelemahannya itu. Oke, terima kasih udah kamu kasih masukan. Kalau beli mic yang bagusan apa? Suara yang keluar lebih bagusan. Ada harga, ada kualitas. Nanti japri aja ke saya. Saya punya duitnya sekian. Nah, tinggal ngomongin aja ya. Siap. Oke, sekarang saya mau cek udah sampai di mana. Oh, baru 63%, 64%. Gak apa-apa. Ada lagi yang mau bertanya? Bro Tony, kalau pakai soundcard berarti di Zoom setting audionya berubah ya? Harus diubah dong, diubah ke soundcard. Jadi audionya pilihan mic-nya ke soundcard. Soundcardnya namanya soundcard V8, V8. Jadi pilihannya V8. Speakernya pun V8. Jadi kalau Anda nanti bicara keluarnya di telinga saya di sini. Apalagi? Jadi kelemahan downloader yang lain itu nggak semua video bisa ke download. Kelemahannya itu. Kalau ID saya from net itu rata-rata saya download apa juga dia oke. Ya. Nggak ada penghalang. Cuman memang harus di-convert pakai Convertio. Perlu install driver atau plug and play? Plug and play, Pak. Ya, plug and play, nggak perlu ada driver. Suara mic-nya mendengung, ya mendengung karena memang inilah keunikannya. Barang murah itu perlu penanganannya lebih ekstra. Sekarang harusnya enggak. Kalau pakai mixer, urutannya mixer ke V8 baru ke laptop ya bro. Iya betul, tapi tidak disarankan. Karena V8 dia punya headroomnya kecil, tipis. Mixer besar, dia keluarnya besar, volumenya masuk ke V8 dikompres dia suaranya. Masuk ke Zoom, dikompres lagi. Ya. Kenapa harus dikonvert ke MP3? Kenapa ya? Ya karena kita butuh file lagu. File lagu lebih gampang di ini daripada video. Kalau mau video langsung boleh nggak? Boleh gitu ya. Cuman nggak enaknya kalau video itu kan kita nggak bisa bikin playlist. Kalau MP3 kan kita bisa bikin playlist. Habis ini lagu apa, lagu apa, lagu apa. Ya. Ada rekomendasi earbud biar gak usah dipegangi kabel mic-nya. Nggak apa aja sih, yang penting ada harga, ada kualitas. Beli yang mahal pasti bisa. Oh udah selesai ya. Pas. Pertanyaan selesai. Kue juga di oven sudah matang. Mari kita lihat hasil panggangan kita. Ya, conversion complete dikatakan di sana ya. Sudah finish. Nah, begitu sudah finish, kita langsung mendownload. Seperti yang kau ingini, MP3-nya kita download. Kita klik download di sini. Ya. Ketika kita klik download, nanti akan muncul lagi di folder download. Tapi dengan format yang berbeda. Coba kita lihat folder download saya. Wah, muncul. Seperti yang kau ingini. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Di paling ujung kanan atas ini. Seperti yang kau ingini. Muncul. Ya, 6,11 mega. Nah, sekarang kita mau coba nih. Seperti yang kau ingini, cocok nggak nih nada dasarnya? Kita play. Saya mau coba nyanyikan. Bukan dengan barang fana kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
Kau menebus dosaku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bagus? Buana jempolnya bisa? Bisa dinikmati? Bisa ya? 150.000 saja. Ya, nanti diajarin cara settingnya. Pertanyaannya, itu suara hanya lewat soundcard? Iya, betul. Ya, betul. Kalau lewat Focusrite sudah dapat menaikkan kualitas suara sejauh mana kualitasnya tanpa mengedit lagi di Audacity. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya alat semahal apapun sebelum saya bisa ngecek secara digitalnya. Jadi walaupun saya pakai Focusrite, saya balikin dulu ke mic-nya ya. Ada yang komplain, Pak, balik lagi aja Pak, pakai mic-nya yang biasa. Oke deh. Jadi walaupun saya punya Focusrite, tapi saya perlu untuk ngecek, ya, pakai Audacity lagi, ya. Walaupun memang betul fungsi Focusrite bisa bagus segala macam, tapi mau alat sebagus apapun, mau semahal apapun, begitu masuk ke dalam sistem digital, itu pasti kita harus ngelihat versi digitalnya seperti apa. Nah, Audacity itu 99% akurat. Suara yang kita dengar bagus di Audacity pasti bagus di Zoom. Oke, itu tadi saya udah demokan bagaimana contohnya seperti mau mendownload lagu. Ya, itu kita bisa gunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata lagu tersebut ketinggian? Nah, ini saya akan menggunakan yang namanya transposer.com. Saya akan tampilkan lagi transposer.com. Nah, ini dia. Begitu kita masuk ke transposer.com, ditanya mau transpose apa? Tentu saja MP3 file. Kita klik MP3 file, dia minta, coba tolong drag and drop your MP3 ke sana. Saya masukin. Ya. Saya masukin, dia akan mengupload MP3-nya. Lalu ini misalnya ketinggian. Saya mau turunin nada dasarnya. Tadi kita tahu dari YouTube nada dasarnya adalah di G. Nah, ini udah masuk nih. Kita mau turunin nada dasarnya. Caranya turuninnya gimana? Caranya turuninnya adalah minus. Kalau 0 nggak diapa-apain. Kalau mau turun berarti minus. Minusnya minus berapa? Nah, di dalam ilmu kesenian atau seni musik, nada itu kan ada yang 1, ada setengah, ada 1,5 gitu ya. Nah, begitu juga di transposer.com ini. Kita menggunakan kalau mau turun 1 dari G ke F berarti minus 2. Karena kalau minus 1 berarti cuma turun setengah. Kalau mau turunnya 1 harus minus 2. Kalau mau turunnya 1,5 berarti minus 3 dan begitu seterusnya. Kelipatan setengah. Nah, dalam kasus ini tadi di G, saya mau turunin di F. Gimana caranya? Ya naikinnya turunnya minus 2. Lalu saya klik transpose. Ya. Dia akan mentranspose, menurunkan nada dasarnya seturut dengan kita punya vokal. Ya. Nah, sampai nanti dia selesai, kita harus download lagi yang sudah ditranspose ini. Oke. Ya, sorry.
Ini tampilan OpenLP saya ya. Nah, kita masih menunggu. Ada yang mau tanya sambil nunggu? Kualitasnya Ya, bro. Pak Tony. Kenapa Pak? Ya monggo Pak. Pak Iswat. Oh ya, Pak Tony, Ya, kalau pakai DAW Audacity juga bisa transpose di sana ya? bisa. Ya, Bisa. ya, Pakai Audacity bisa transpose. ya. Makasih. Ya, sama-sama. Di Audacity ada fitur transpose juga, ya bisa. Silahkan digunakan. Sebelum di-download, bisakah dicoba dulu hasilnya seperti apa? Apa maksudnya ya? Bisa dong. Oh, nggak bisa. Harus download dulu, sorry. Harus download dulu. Baru nanti kita bisa kelihatan hasilnya. Kita lihat, oh sudah ready ternyata. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, sukses. Seperti yang kau ingini MP3 was transposed, dia bilang. Download MP3-nya. Nah, kita tungguin sampai terdownload MP3-nya, baru kita coba. Nah, sekarang kita coba dengan nada dasar yang sudah diturunin. Bagaimana hasilnya? Nah, kita coba ya. Oke. Sambil ada yang mau nanya lagi, silakan Pak Trijoko tadi mau nanya ya. Silakan Pak. Oh ya tadi main kualitasnya setelah nanti dinaikin turunin biasanya berubah nggak itu ya? Akan terlalu cempreng atau Iya betul, ada berubah. berubah Betul, ya? ada berubah. Tapi nggak begitu parah Pak, berubahnya nggak begitu parah. Ada perubahan, tapi perubahan itu tidak begitu parah perubahannya. Betul. Karena kemarin saya pernah coba ada namanya splitter yang AI itu ya, itu yang merubah, memisahkan antara suara musik sama soundnya itu suaranya jadi agak aneh gitu ya. Agak berubah sedikit ya. Iya betul. Nah sekarang kita coba ya, sudah Ya. terdownload. Sekarang kita coba hasilnya seperti apa, sudah terdownload. Nah ini yang sudah diturunin satu. Saya sukanya Transpose R itu suaranya nggak begitu bagus ya. Oke. Karena suaranya nggak begitu parah berubahnya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Udah lebih rendah. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, Pak Tony. Yuk. Apakah kalau kita pakai yang downloadan itu, lalu misalnya kita iseng upload di YouTube, apakah kena copyright ya? Kena Pak. Kena ya? Kena. Iya, terima kasih. Ya. Jadi lebih baik gunakan untuk kepentingan sendiri. Transpose-nya sangat akurat. Ada yang nanya. Sangat akurat. Saya udah coba, saya pemain keyboard. Saya udah coba. Begitu saya turunin betul Pak. Akurat. G, turun 2, F, benar-benar di F. Sangat akurat. Transposer.com sangat akurat. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, yang terakhir. Nah, ini dia yang terakhir. Mungkin saya akan kasih sekarang pengumuman dulu sebelum nanti kita akan ada tanya jawab. Sebenarnya karena materi sudah selesai, karena sebenarnya kedepannya begini. Saya harapkan ibu bapak para peserta teknologi mastery ini adalah begini. Kalau ada orang yang ngomong gini, pokoknya kalau pengen suara bagus, online public speaking itu harus begini. Udah pakai cara yang ini yang terbaik. Itu saya katakan jangan percaya orang itu. Ya, karena apa? Gini. Ini tolong Anda semua boleh mencatat. Saya ini ngomong di bagian akhir. Yang ilmu yang saya ajarkan selama 2 hari,
di dalam program ini adalah ilmu yang umum. Tetapi prakteknya bisa berbeda-beda di orang yang berbeda. Kenapa saya katakan? Begini, contoh, saya bilang, Pak, kalau nanti audio setting, pokoknya kalau suara pengen bagus, volumenya dimaksimalkan 100%. Volume mikrofon. Belum tentu. Sebab ada di beberapa orang justru kalau volume di audio settingnya 100%, suaranya malah pecah. Nggak enak. Tapi di beberapa orang enak. Cuman mau mengatakan apa? Begini, ibu bapak semua. Yang terpenting adalah Anda tahu konsepnya dulu. Anda tahu fitur-fiturnya, Anda tahu bagaimana settingnya seturut dengan kebutuhan. Karena saya sebagai seorang unknown public speaker pun, saya tidak pernah menggunakan satu jurus untuk semua acara. No. Tergantung. Saya pakai medianya apa? Kebutuhan audiens apa? Spek komputer yang saya gunakan apa? Saya menggunakan laptop saya dengan saya menggunakan PC saya, pasti settingannya berbeda. Itu makanya di dalam program ini saya hanya melemparkan, ini loh bisa menggunakan ini untuk video mixing, untuk audio, untuk kualitas lebih bagus, cara settingnya seperti ini gitu ya. Tetapi kesempurnaan itu tinggal Anda sendiri yang mengolahnya. Karena beda komputer, beda setting. Betul nggak? Sekarang satu merek Asus aja. Asus tipe yang mana sama Asus tipe yang mana lagi, beda juga settingnya. Itu makanya yang saya umumkan di grup, WhatsApp grup adalah bagi teman-teman yang masih mau pengen lebih sempurna lagi dalam konteks alat sesuai dengan Anda yang punya, yang Anda miliki, dengan konteks kebutuhan Anda, silahkan Anda konsultasikan sama saya. Gitu ya. Itu lebih enak ya. Jadi saya lebih custom, tergantung dari kebutuhan Anda apa. Kayak beberapa waktu lalu, nggak tahu Pak Vincent hadir nggak hari ini. Pak Vincentius Cahyono, dia tanya sama saya, bro mau beli mic, bagusnya yang mana? Dia kasih link, yang ini oke nggak? Saya bilang, kalau cuman kebutuhannya cuman buat khotbah, ngajar, cukup. Terus nanya lagi, kalau saya mau sambil khotbah, tapi di belakang saya pengen ada background musik. Cukup nggak mic itu? Nggak cukup. Settingannya tentu saja berubah, tentu saja berbeda. Nah, itu makanya Anda semua yang sudah punya alat berbeda-beda ini, pastikan Anda menguasai alat-alat itu, Anda tahu bagaimana cara settingnya sesuai dengan kebutuhan acara. Karena tidak ada ilmu baku dalam hal ini. Tidak ada ilmu pastinya. Semua tergantung alat, kebutuhan, ya. Paham ya? Jadi silahkan, nanti teman-teman semua, saya senang banget dari semenjak online public speaking batch yang pertama, banyak sekali orang yang konsultasi private sama saya, Pak, saya mau lebih bagus lagi, alatnya saya punya ini. Oke, cara settingnya begini, kalau alatnya itu settingnya begini. Tapi setting A, contoh misalnya. Tapi setting A ini tentu saja akan berbeda dengan kalau ada orang lain yang punya alat berbeda. Jadi mohon dipahami ya. Seringkali saya diadu domba. Saya ngomong sama Bapak A, Pak, settingnya pakai jurusnya 1, 2, 3. Si Bapak ini ngomong sama orang lain, saya udah belajar sama Pak Tony Chen, jurusnya 1, 2, 3. Ternyata yang temennya praktekin 1, 2, 3 hancur. Lu jelek lu belajar sama Pak Tony, lu ngaco. Gue pakai 1, 2, 3 ngaco, nggak bisa. Bisanya 4, 5, 6. Ya iya, karena itulah Pak, uniknya belajar audio visual di online itu seperti ini. Tidak ada ilmu pastinya, tergantung. Jadi makanya kalau yang udah terbiasa private sama saya tahu kebutuhannya apa. Saya selalu nanya kebutuhannya untuk apa. Punya alatnya apa? Spek komputernya apa? Ya, itu pasti selalu saya tanyakan. Karena
alat yang berbeda, settingan berbeda. Tolong digaris bawahi. Ya. Nah, saya sekarang akan memberikan pengumuman sebelum nanti ada tanya jawab lebih lanjut. Kalau ada yang mau kurang jelas tentang OpenLP, tentang segala macam, silakan nanti tanyakan. Sekarang saya akan membagikan pengumuman. Ini karena tidak kalah pentingnya, ya. Pengumuman dari Klasi untuk ibu bapak semua. Nah, silakan dicatat nomor WA saya, semua sudah tahu ya, ada di grup untuk setting troubleshoot advice. Tergantung kalau Pak, saya punya budget 500.000. Saya pengen jadi worship leader yang keren. Alatnya apa? Saya bisa kasih tahu. Ya, tentu saja pasti akan saya akan tanya, alatnya apa? Laptopnya speknya apa? Gitu ya. Nah, saya akan kasih pengumuman yang ini. Online public speaking yang diadakan oleh Klasi akan diadakan 10 hari lagi. Tanggal 22 April, 23 April, 26 dan 28. Tidak setiap hari. Kalau online public speaking 1-2 kan, batch 1-2 kan setiap hari itu. 4 hari berturut-turut. Nah, online public speaking batch yang ketiga ini diadakan 4 hari. Silakan Anda daftarkan diri. Ya, daftar. Caranya tuh di bawah ada tulisannya https bit.ly/ops-cas. Tempat terbatas, hanya tersisa tempat untuk 20 orang lagi. Karena sudah terdaftar 40 orang, begitu udah 60 orang kami tutup. Sama seperti batch-batch yang sebelumnya. Teman-teman silahkan, kalau mau bantu Klasikas promosi acara ini untuk supaya memiliki kemampuan berbicara online dengan lebih baik, silahkan. Di sini akan diajarkan teknologi nggak? Diajarkan, tapi sekilas. Nanti banyaknya biasa ditanya jawabnya. Jadi biasanya sesi 1 setelah selesai yang mau belajar teknik, nah nongkrong sama saya sampai jam 10 malam biasanya ya. Itu nanti belajar teknik OBS, belajar lagi. Nanti bisa diajarin juga. Tapi nggak mendalam seperti yang sudah ibu bapak lakukan hari ini dan 2 minggu yang lalu. Ini tolong dibantu ya ibu bapak ya, dipromosikan. Lalu berikutnya, yang kedua, Klasikas mengadakan ada 2 acara yang keren. Acaranya keren banget. Ya. Yaitu yang pertama Love Revival. Yang diadakan kerjasama. Wow, kerjasamanya keren-keren nih ya. Dari PBPK, PKK, KAS dari Indonesia. Lalu dari Singapura, PDKKIHS. Ya, Keluarga Katolik Indonesia Holy Spirit Singapura. Lalu dari Australia. PDKK Epiphany Australia. Lalu dari USA. Ya, bayangkan keempat badan karismatik yang ada di 4 negara ini akan kumpul dalam sebuah Zoom dengan moderator Romo Effendi Sunur SJ. Silakan catat tanggalnya 25 April hari Minggu. Ya, hari Minggu. Passcode-nya love di situ ya. Lalu berikutnya ada lagi seminar yang diadakan webinar, Bistalk bukan webinar ya. Ini Bistalk, ada talk show dengan pembicara yaitu Mr. James Gui, Indonesia Favorite Trainer and Seminar Speaker. Nah, ini ya. Ini gurunya para online, para public speaker. Nah, James Gui. Temanya adalah Powerful Mindset Business Breakthrough, for Business Breakthrough. Dari tradisional ke digital era. Acaranya gratis. Dua-duanya acaranya gratis. Di foto aja. Dan nanti silahkan teman-teman semua akan mendapatkan form yang sama. Flyer yang sama, link yang sama di grup. Jadi silakan panitia tolong 2 acara ini taruh di grup ya. Klasi itu keluarga kelas evangelisasi pribadi. Nah ya, kelompok alumni sekolah evangelisasi pribadi. Keluarga alumni sekolah evangelisasi pribadi. Itu Klasi kepanjangannya. Baik, itu pengumumannya. Lalu yang terakhir sudah selesai. Jadi ibu bapak semua, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih buat kebersamaan kita. Oh ya, satu lagi. Saya umumkan sebelum nanti kita tanya jawab. Ibu bapak semua dapat fasilitas Zoom dari saya.
Ya, Tony Chan baik hati. Kalau punya event butuh Zoom di atas 100 kapasitasnya, tinggal WA saya, butuh buat tanggal berapa, jam berapa, acaranya, deskripsinya tolong kasih ke saya kasih linknya. Saya buatin linknya, silahkan Anda pakai Zoom-nya. Nanti caranya saya bukain Zoom-nya, Anda masuk, saya kasih hostnya, lalu saya tinggal. Oke? Ya, kapasitas 1.000 orang. Oh, Silakan. itu free itu Pak Tony. Free. Batas waktunya sampai kapan? Sampai akhir April, Pak. Oh gitu. Free sampai akhir April, bolehlah sampai tanggal 10 Mei saya kasih. Ya. 10 Mei kan berarti sudah lewat lebaran ya. Udah lewat lebaran ya. Jadi kalau mau bikin acara silaturahmi pakai Zoom 1.000 orang, pakai pinjam Zoom saya boleh, saya kasih pinjam. Sampai 10 Mei ya batasnya ya, gratis. Tapi kalau udah lewat situ bayar. Per jamnya 50.000. Per jam 50.000, minimal sewa 3 jam. Ya, silakan. Nanti hubungi saya saja. Lalu bagi teman-teman yang membutuhkan private sama saya, silakan langsung japri saja sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kalau memang ternyata kebutuhannya banyak nih dari alumni doang ya, tapi ya dari alumni ternyata kebutuhan yang mau private banyak dan ternyata topiknya sama nih. Ini topiknya sama semua. Saya mungkin akan mengadakan satu kelas khusus untuk membahas satu topik itu aja. Ya, mungkin. Tapi kalau saya sih pengennya sih private ya, karena lebih enak. Sesuai dengan alatnya apa, kebutuhannya apa, settingnya jadi tepat. Ya. Lalu berikutnya lagi, kalau ada yang belum punya alat, mau beli alatnya, mau tanya-tanya, boleh. Silahkan. Ya, kayak beberapa banyak para alumni ngirimin ke saya link Tokopedia, Pak, pakai mic ini bagus nggak? Kirimin linknya. Saya bilang, jangan. Ada yang bilang, bagus, beli. Saya bilang. Nanti kalau sudah beli, barangnya udah nyampe, dibantu setting, bantu. Gratis kalau alumni. Ya. Jadi nanti saya akan pegang daftar pendaftarannya. Minta di private tapi namanya tidak dikenal nih, tidak ada di daftar nama yang peserta teknik mastery. Saya cas 500.000 untuk 2 jam. Jadi itu juga berlaku buat ibu bapak yang membutuhkan pendampingan, coaching, consulting untuk gerejanya, untuk komunitasnya, punya alatnya apa, atau mau diskusi, mau cara bikin acaranya seperti apa gitu ya. 500.000 sejam. Ya, 500.000 sejam, jumlah orang tidak saya batasi. Silahkan. Ya, oke. Gitu aja dari saya. Terima kasih buat kebersamaan kita. Saya tutup dulu dengan doa. Nanti setelah ini silakan yang mau tanya jawab, saya buka forum tanya jawab. Kalau memang perlu dipraktekin, didemoin, saya juga akan demokan. Kita doa dulu ya. Kita mau hargai waktu teman-teman semua yang ada kegiatan lain setelah ini. Mari kita berdoa. Mohon izin saya pimpin dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena hari ini kami sungguh belajar banyak bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kami mampu semakin membawakan firman-Mu, untuk kami semakin mampu menjadi pewarta-pewarta kabar gembira. Kiranya apapun materi yang kami terima hari ini boleh kami serap, kami boleh terima, dan kami boleh praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami bersyukur buat acara ini. Terima kasih buat kelas SIKAS yang sudah menginisiasi acara ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu yakin Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti untuk terus bekerja menerangi setiap perjalanan kami, khususnya di dalam tugas perutusan yang Kau berikan di dalam hati setiap kami. Kami menyerahkan acara kami selanjutnya, istirahat kami malam hari ini, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Kau sendiri yang bekerja atas kami, dan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan yang mau bertanya jawab.